Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi karena sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat ada sesuatu yang utama yang harus kita cari. Yakni di sana hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam dan seumpama mutiara yang indah katanya. Tetapi kalau kita melihat realita hidup kita zaman sekarang, kalau orang muda sekarang ini, kalau ditanya mencari apa? Mencari duit kan, mencari uang, betul? Sehingga kadang-kala mengorbankan kesehatan, bener ya? Udan-udan barangkali tetap panik gitu ya. Ya kan kaum muda seringkali mencari uang, mengorbankan kesehatan. Kalau sudah mencari uang, lupa Tuhan atau ingat Tuhan. Kalau orang muda biasanya lupa Tuhan biasanya, karena yang dikejar adalah keuntungan uang gitu ya. Tapi kalau sudah tua, jadi cari apa? Biasanya sehat ya, tetapi mengorbankan uang. Kalau muda mencari uang, mengorbankan kesehatan, tapi kalau sudah tua, yang dikejar apa? Kesehatan, tapi berani mengorbankan uang. Udang sidik, ora gelem metu gitu segala macam itu kan. Jauh sedikit, ini perlu Grab atau apa itu. Pokoknya yang jelas adalah yang dicari kesehatan. Tapi ingat Tuhan enggak kadangkala? Yang tua belum tentu juga. Nah, kita bisa melihat kalau ini total orang dunia, masa muda yang dicari duit, kalau yang orang sepuh kesehatan. Tetapi kita kalau ditanya, kita yang muda beriman, yang tua beriman, yang harus diutamakan apa sebetulnya? Nah, kita cek. Miss Dinar, kamu sekolah semua kan? Atau ada yang tidak sekolah? Sekolah. Apa yang kamu kerjakan setelah lulus sekolah? Gawe-gawean apa golek gawean? Golek gawean. Berarti tampak bahwa pendidikan di Indonesia adalah mencetak apa? Karyawan. Bukan mencetak leader, bos gitu ya. Tapi karena lulus sekolah perguruan tinggi apa? Yang ditanya apa? Bukan kamu buat pekerjaan apa? Enggak. Tapi apa? Kamu kerja di mana? Berarti apa? Tetap dalam tanda kutip budaya apa? Dan saya coro kasari kan budaya kuli gitu. Ya, dan saya, kita bisa melihat itu yang sering kali terjadi. Mencari pekerjaan benopo. Kan biar dapat uang kan? Baik. Kita bisa melihat bahwa ingat Tuhan enggak, nak? Hah? Ingat Tuhan, yakin. Wong suara orang tua saja enggak kamu taati, apalagi suara Tuhan. Dan kadang-kadang kan begitu. Ya kan? Suara orang tua aja dilupakan. Orang tua itu padahal tiap hari hidup bersama dengan mereka. Dilupakan enggak seringkali? Manut enggak? Enggak kan? Kadang-kadang menolakkan. Nah, kita bisa melihat Tuhan saja yang kelihatan, orang tua yang kelihatan saja itu bisa untuk kita tolak, apalagi Tuhan.
Nah, sekarang kalau kita mencari Tuhan, berarti tampak bahwa seluruh orientasi fokus kita hanya melulu melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, supaya kita bisa dalam perjalanan di dunia ini sampai kepada Allah. Nah, dengan demikian kita sebetulnya diingatkan hal kerajaan surga dan mutiara ini itu bisa dibeli oleh dengan seluruh kehidupan kita. Kita bisa melihat orang membeli ladang itu, dia menjual seluruh miliknya, hasil usahanya untuk membeli ladang itu, karena di dalamnya ada harta yang berlimpah ruah. Mendapat mutiara, dia menjual seluruh miliknya demi mendapatkan mutiara itu. Berarti hasil usaha kita di dunia ini itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Yakni apa? Keselamatan. Kita mau hidup berlimpah ruah di dunia ini, meninggalkan warisan 7 turunan, tetapi kita tidak mendapatkan surga. Mau? Mau? Mendapatkan harta di dunia ini sampai 7 keturunan, tidak akan habis, tetapi tidak mendapatkan surga. Mau? Karena Tuhan sendiri itu digodai oleh setan, itu adalah salah satu godanya adalah sembahlah aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Berarti corone untuk harta dunia itu apa? Nyembah setan. Kalau sudah nyembah setan, dapat surga enggak? Oh enggak. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata dalam usaha kita sehari-hari ada yang utama, yakni apa? Surga. Jadi surga menjadi tujuan hidup kita. Walaupun yang penting lainnya untuk kehidupan kita juga tidak boleh dilupakan. Tetapi ada yang utama yang menjadi fokus kita, yakni Allah sendiri. Maka ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan ini mengingatkan kepada kita, apakah kita dalam usaha kita sehari-hari kita sudah mengejar itu semua. Maka mari kita senang, kita berdoa umat untuk kita semua.